Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Kami memberikan dukungan sepenuhnya, dukungan sepenuhnya. Saya mohon maaf. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP, partai berlogo banteng moncong putih. Dulu, getol sekali suarakan anti korupsi. BBM naik, tak setuju, karena rakyat tersakiti. Selalu gembar-gemborkan jargon pro rakyat. Tapi sekarang sepertinya semua bak angin lalu. Petinggi partai satu ini telah termakan omongannya sendiri. Hasto telah mengkhianati Mega. Jangan sekali-kali punggungi rakyat. Jangan hitung untung rugi bagi kerja politik. Jangan mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Tegas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada hari Jumat 10 Januari. Dalam pidato politiknya di Rakernas dan juga HUT ke-47 PDIP di JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Mega mengingatkan kader partainya agar tak mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok dalam menjalankan tugas sebagai seorang politikus. Ya, dia meminta kader PDIP bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bangsa dan juga negara. Kader-kader PDIP di seluruh tanah air penuhi jiwa ragamu dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita rakyat. Ya, tegasnya dengan berapi-api. Mega pun juga mengatakan, pernyataan untuk tidak mengambil keuntungan pribadi merupakan instruksinya kepada seluruh kader PDIP. Jika ada yang melanggar, dia menegaskan tidak akan melindungi. Dengar, pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat instruksi partai. Begitu tegasnya. Mega pun juga mengatakan akan menggebrak kader agar sadar akan tugas partai. Wow, dia kemudian mempersilahkan kader yang tidak siap untuk menjalankan instruksinya itu untuk keluar dari PDIP. Saya akan menggebrak kalian-kalian seperti biasanya, berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis partai. Jika tidak siap, silakan kalian pergi dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Tanya Mega kepada seluruh kader partai. Katanya saya siap, jawab seluruh kader dan suara lantangnya pun serta kompak. Pernyataan keras dari Mega ini tentu menjadi pertanyaan. Benarkah ini memang untuk seluruh kader partai? Atau hanya diarahin pada seseorang untuk sekelompok kader PDIP? Ada dua kalimat Mega yang secara tegas bisa menggambarkan bahwa terdapat kader partai yang tidak taat instruksi, yakni, saya tidak akan lindungi kader yang tidak taat instruksi partai. Kemudian yang kedua, jika kalian tidak siap, silakan kalian pergi dari PDIP. Coba deh simak skandal suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang telah ditangkap oleh KPK karena menerima suap yang diduga melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga caleg PDIP terkait dengan PAW untuk Nazarudin Kimas yang telah meninggal dunia. Wahyu tertangkap basah dalam OTT KPK pada hari Rabu 8 Januari 2020. Menurut KPK, Wahyu telah menerima uang sogokan 900 juta rupiah dan bahkan ada yang memberitakannya pun 850 juta rupiah. Hal itu dimintanya dari Harun Masiku, caleg PDIP dari Dapil 1 Sumatera Selatan. DPP PDIP sejak awal menerbitkan surat kepada KPU untuk menyodorkan Harun Masiku agar ia dilantik dengan alasan
Kader partai asli dan juga Rizky Aprilia dianggap bukan kader asli karena pencalonannya semata sebagai anak Bupati Linggau. KPU menolak Harun dan juga melantik Rizky. Nampaknya Harun berbekal rekomendasi DPP PDIP itu tetap berjuang agar bisa dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Rizky dengan cara melobi-lobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu pun akhirnya tertangkap OTT KPK. Dengan demikian, barang buktinya uang suap itu 400 juta rupiah. Harun Masiku bernasib apes. Perjuangan untuk dilantik jadi DPR malah berujung penjara kena OTT KPK. Apalagi, Ketua KPU Arief Budiman juga menyebut ada tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam surat permohonan PAW Harun Masiku untuk menggantikan caleg terpilih Nazarudin Kimas. 3 surat dari DPP PDIP itu ditujukan kepada pihaknya dibubuhi tanda tangan Hasto. Hal itu diungkapkan oleh Arief dalam konferensi pers di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Kalau surat pertama soal permohonan pelaksanaan putusan MA ditandatangani oleh Ketua Bapilu Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristianto, ujar Arief. Kemudian dalam surat kedua yang merupakan tembusan perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA tertanggal 19 Juli 2019 ditandatangani Ketua DPP Yasona Lauli dan juga Sekjen Hasto Kristianto. Kemudian yang ketiga, surat ketiga ini tertanggal 6 Desember 2019 ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Ya, seperti itulah kira-kira alurnya. Hasto telah mengkhianati Mega. Lalu bagaimanakah kabar anti korupsi dari PDIP ini? Karena jika kita melihat demikian faktanya, ditambah lagi dengan ditetapkannya Wahyu Setiawan dan juga Saiful Bahri sebagai tersangka oleh KPK, seharusnya pun Hasto Kristianto segera dimintai keterangan. Kalau dia menghindar, dugaan keterlibatannya pun semakin jelas. Apalagi jika kemudian diketahui bahwa Mega tak tahu menahu soal perilaku korup kadernya ini. Berarti, Hasto telah hianati Mega.